Itu semua ada dalam diri kita. Ya. Belahan otak kanan kita adalah tadi belahan otak di mana kita berpikir logis. Ya, disebut dengan batin objektif. Belahan otak kanan kita, itulah batin objektif. Suhufi Ibrahim nanti ada di sebelah otak sebelah kiri kita. Berpikir logis. Dia mau mengkaji, mau meneliti. Ya, itu sudah Allah berikan. Jadi karakter Ibrahim ada dalam setiap diri manusia sesungguhnya. Berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, terima kasih atas dukungannya kepada kami, antusias untuk belajar Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Dan bagi sahabat yang kemarin belum menyaksikan episode Nabi Soleh, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Bang Sarip, kami silakan. Terima kasih Mbak Eka. Mbak Eka, Umi Eka, atau apa? Ya. Kalau di rumah saya bisa panggil cintaku. Subhanallah. Terima kasih Bang Sarip. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki konsep dan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim. Jadi setelah Ayah para kemarin nabi sudah tentang Nabi Soleh dengan kaum Samudnya yang gersang, ya, harus diperbaiki, ya. Menjadi orang yang soleh, Ya, menjadi orang yang selalu memperbaiki. Maka butuh soleh tadi, solah yastuhu, untuk memperbaiki. Islah. Nah, kemudian kita masuk ke Nabi berikutnya adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam Quran namanya diulang, disebut dalam 25 surat. 25 surat. Ya. Wah, berarti paling banyak nih. Jumlah 68. Juga paling paling banyak, banyak. nomor 2 terbanyak. Nomor 2 terbanyak. Paling banyak Nabi Musa alaihissalam. Ini nomor 2 terbanyak. 68. 68 kali disebar dalam 25 surat. 25 surat. Kalau Nabi Adam 25, setelahnya ini ada Nabi Ibrahim ya. 68 kali. 68 surat. 68 kali Kali dalam di 25 surat. Dan ada surat yang dinamai surat nama Ibrahim, surat ke-14. Subhanallah. Berarti beliau memang spesial. Spesial. Ini Spesial. sangat spesial. Karakter beliau. Ya, jadi Ibrahim itu kalau kita mau coba bongkar ya, karena kan sebenarnya Ismul Alam ya, tapi kalau kita mau Semua bongkar, orang nggak bisa dirubah ya, kalau Bang kita Sarip mau ya. bongkar, akar kata bisa dari kata baroha. Baroha. Ya, Di mana? Baroha, ya brohu atau abroha bisa. Baroha itu bermakna berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya. Jadi dia berpikir kritis, berpikir logis, burhan. Burhan. Ya, satu kata dengan kata burhan. Burhan. Penjelas. Ya, burhan itu dalil. Ya, burhan itu alasan. Ya, jadi semua butuh dalil. Semua butuh alasan. Semua butuh berpikir secara logis. Nah, itulah Ibrahim. Maka dalam kisah Ibrahim nanti, ya kita lihat betapa Ibrahim itu adalah orang yang berpikir sangat logis. Orang yang berpikir semuanya terbimbing dengan dalil. Sistematis. Ada alasan-alasan yang kuat. Kenapa? Ya, kenapa butuh alasan kuat? Karena semua harus benar. Dan benar itu karena ada dasar, ada dalil, ada burhan. Maka Quran juga disebut burhan kan? Quran disebut sebagai burhan.
Karena Quran berisi tentang Sebagai hujah dalil, ya, sebagai apa namanya tadi, dasar alasan dalam berpikir. Kita lihat di kisah Ibrahim yang Allah abadikan di surat ke-6. Surat ke-6, surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Ayatnya Ya, Mas kita Arif? buka ya. Saya catat banyak banget ya. Subhanallah. Ya, surat 68 kali. Ya. Dari mulai ayat 74. 74. 74, 75 terus. Ya. Silakan dibaca. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-6 Al-An'am. Kita akan sama-sama membaca dari ayat ke-74. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, Ya. pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang Ya, nyata. perkataan pantaskah? Ya kan? Ini kan dasarnya adalah karena berpikir logis. Ya kan? Berpikir kritis. Nah itu. Mencari kebenaran. Maka ada Ya? pertanyaan, pantaskah? Subhanallah. Pasti Sampai- kaget ya, Iya, ayahnya, kaget. ayah beliau. Membuat patung, kemudian patungnya disembah gitu kan? Aneh kan? Ya aneh. Subhanallah. Nah, lanjut ayat berikutnya. 75-nya, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ya. Pada kata itu lihatlah, itu kan visual banget. Ya. Menunjukkan, Menyaksikan ya. iya, bahwa Ibrahim orang yang sangat visual. Semua butuh melihat. Ada barang bukti bisa dilihat, bisa dikaji, bisa diteliti. Itulah sehingga ada kesimpulan ini logis, Ini masuk akal. masuk akal. Nah, itulah Ibrahim. Subhanallah. Ya, dalam kisah-kisah di pelajaran-pelajaran kita beliau Selalu berpikir ya. lihat ayatnya tadi, baca ulang ayatnya. 75. Iya, 75. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, Ya. dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Apa yang tadi, jadi dengan melihat jadi yakin, ya, dengan melihat jadi yakin. Kan manusia nanti ada manusia yang auditori sifatnya, dengar. Nanti itu anaknya Ismail. Nanti kita bahas Ismail tuh lebih fokus kepada pendengaran, tapi Ibrahim Visual. lebih pada visual, ya, untuk meyakinkan dirinya, ya, meyakinkan dirinya. Tentang Setelah kebenaran. dilihat, dikaji, diteliti, tumbuh keyakinan dalam dirinya. Ayat berikutnya. Subhanallah. Kita lanjut sahabat, ayat ke-76-nya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang Iya, terbenam. kan? Dia melihat bintang. Wah, ini bintang kok gelap malam jadi terang dengan bintang. Ya kan? Wah, ini nih, dia bisa menerangi kegelapan. Tapi kemudian ketika dia Terbenam. masa Tuhan terbenam? Mulai jalan berpikir logis kan, masa Tuhan terbenam? Aku nggak suka sama yang terbenam. Nggak mungkin lah Tuhan terbenam. Masya Allah. Oke, lanjut. 77-nya sahabat. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Iya, ini kan fakta yang dilihat. Bulan yang begitu indah menerangi kegelapan juga ternyata tenggelam. Ada kekecewaan di sini ya. Kecewaan. Makanya kalau Nabi Ibrahim. mulai minta burhan, Iya, burhan. minta Alasan. alasan, ya supaya nggak sesat nih saya. Gimana? nih? Masya Allah. Nah, itu. Ya, lanjut ayat berikutnya. 78-nya sahabat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Iya, mulai matahari ternyata lebih besar, lebih terang. Dia juga harus terbenam juga.
Itu juga kekecewaan beliau. Kekecewaannya, oh ternyata bukan. Tuhan pun bukan sesuatu yang terbit kemudian dia terbenam, bukan yang muncul kemudian tenggelam. Itu berpikir dahsyat, logis sekali berpikirnya gitu kan. Jadi semuanya itu diteliti ya Semua sama Nabi diteliti. Ibrahim. Dicari tahu. Iya. Itulah burhan. Lanjut. 79-nya sahabat masih di surat Al-An'am, surat yang ke-6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, itu mulai ya, di sini ada satu kepasrahan bahwa ternyata Tuhan itu yang menciptakan tadi segala sesuatunya. Yang semua beliau tadi temukan ya. Iya, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, dan menciptakan semua, itulah Tuhan. Ya Allah. Hanya Dia yang mencipta, tidak mensekutukan dengan apapun. Jadi berdasarkan penelitian, ya, kajian, Ibrahim menemukan tadi dalil, menemukan alasan yang kuat, menemukan hujah yang kuat, ya, dan dia mampu berpikir logis. Ya, jadi kemusyrikan itu adalah bentuk, ya, pikiran yang tidak logis. Ya, kenapa ayahnya membuat patung kemudian disembah? Pantaskah? Ya, nggak pantas banget gitu. Ya, nggak pantas banget. Nah, itu semua ada dalam diri kita. Ya, belahan otak kanan kita adalah tadi belahan otak di mana kita berpikir logis. Ya, disebut dengan batin objektif. Belahan otak kanan kita itulah batin objektif. Suhufi Ibrahim nanti ada di sebelah otak sebelah kiri kita. Berpikir logis. Dia mau mengkaji, mau meneliti. Ya, itu sudah Allah berikan. Jadi karakter Ibrahim ada dalam setiap diri manusia sesungguhnya. Berpikir logis. Maka ada agamanya. Jadi kalau ada anak kita suka nanya tuh, Bang Sarip, sedang berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Kadang anak-anak kita apa aja ditanya gitu kan, ingin tahu ada karakter Nabi Ibrahim pada diri kita. Maka nanti setelah Ibrahim punya keyakinan, punya kekuatan tadi dan dasar yang kuat, ya, ada burhan, ada penjelas di sana, ada bayinatnya di dalam burhan itu. Maka nanti kemudian Nabi Ibrahim lah yang akan mencetak generasi yang canggih, generasi yang soleh, jadi nabi-nabi berikutnya, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau juga disebut ayah para nabi? Abul Anbiya. Karena ya, beliau bapaknya para nabi. Kritis. Kan pernah dulu ya, anak kita ya, ketika naik mobil di depan, kemudian dia tanya, Abi kenapa ini mobil di depan kursinya dua, setirnya satu tapi kursinya dua. Itu kan? Iya. Nah, sambil nyetir saya mikir, pertanyaannya kok dahsyat banget ini. Ya. Nah, sambil berpikir juga kita kan gimana jawabnya tuh. Saya bilang, nah, coba kamu bayangkan, ya, mau bayangkan kalau ini mobil setirnya dua, nanti Abi mau belok kanan, kamu belok kiri, gimana nasib mobilnya? Gitu ya? Berebut. Dia terus tiba-tiba punya satu kesimpulan yang di luar dugaan gitu. Dia jawab, oh gitu Bia, kalau gitu aku baru tahu kenapa Tuhan satu. Coba kalau Tuhan dua, nanti yang satu Tuhan mau hujan, satu Tuhan mau panas, gimana nanti kejadiannya buminya? Insya Allah. Terkagum-kagum saya kan, Masya Allah. Mungkin begini dulu Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan, ketika dia mencari Tuhan. Gitu. Dia butuh alasan. Dia butuh alasan. Dia butuh dalil yang kuat, hujah yang kuat, sehingga dia yakin dan punya kesimpulan yang utuh. Bahwa Tuhan tidak sama. Bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Dan harus lebih hebat ya. Kalau tadi matahari, bulan, bintang kan nggak hebat. Ya. Ada tenggelamnya gitu, Bang Sari. Ya, jadi konsepnya adalah di mana dibutuhkan
eh, kecerdasan dalam diri kita, ya, butuh kecerdasan dalam diri kita. Kita butuh burhan, ya, karena kecerdasan yang tidak ada burhan tadi bisa nanti menyesatkan. Ya, orang bisa buat apa saja, tapi ketika dia tidak terbimbing oleh Tuhan, ketika dia tidak ada cahaya yang membimbing dia bisa gelap. Itu juga Bang Sarip sebagai alasan kenapa kita melakukan sesuatu itu harus tahu ilmunya. Ya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Kita akan dari sini ternyata kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya? Dan dari sini juga kita menjadi orang yang mampu mencetak generasi-generasi yang terbaik jika kitanya sudah memiliki keyakinan yang kuat, memiliki bimbingan keilmuan, ya, yang logis, yang berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Subhanallah sahabat, dahsyat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diberi gelar Abul Anbiya. Berpikir kritis, harus yakin terhadap sesuatu, ya, dan jangan ikut jika kita tidak mengetahui ilmunya. Ya. Sahabat, jangan lupa kami kembali mengingatkan untuk menuliskan komentar di kolom komentar, memberikan masukan, pertanyaan seputar kisah Nabi dan Rasul, karakter yang ada dalam Al-Quran yang bisa melekat dalam diri kita bisa mengikuti, maksudnya ya Bang Sarip ya, mengikuti sifat-sifat Nabi dan Rasul tersebut. Sebagai closingnya Bang Sarip, ya, di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini berulang-ulang saya selalu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kepada kita kesempatan berpikir, ya, kesempatan kita untuk mampu berpikir secara kritis, ya, karena ya, kapasitas otak kanan kita di otak kiri kita sedang disupport dengan, ya, otak kanan kita untuk mencapai pemahaman hikmah yang dalam. Subhanallah, Bang Sarip bisa seperti ini. Kan kita sekarang Ramadan diminta oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran karena kita diberi kesempatan untuk berpikir, ya. Bisa juga untuk diri kita, misalnya kita yang nanti punya karir, punya rumah tangga, menyusun rencana, kan sedang cerdas-cerdasnya ini kita menyusun strategi, melihat dalam Al-Quran apakah ini benar nanti yang akan kita lakukan. Ya. Maka mohonlah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan kepada Allah. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, minta dibuka pintu hikmahnya agar kita juga dapat menerapkan dalam konsep hidup kita. Ya, maksudnya seperti dalam setiap rencana kehidupan kita ke depan seperti apa agar terbimbing dengan Al-Quran. Kita dapat dalilnya, kita dapat alasannya yang kuat, kita dapat burhannya, dan akhirnya tumbuh satu keyakinan bahwa ini adalah pemahaman yang lurus. Subhanallah. Jadi millata Ibrahim Hanifah, agama yang lurus, agama Islam. Masya Allah sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melekatkan sifat Nabi Ibrahim kepada kita, orang yang senantiasa berpikir kritis, melakukan sesuatu berdasarkan burhan, berdasarkan Al-Quran sebagai bukti yang nyata. Terima kasih telah menyimak kajian kami Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita berjumpa lagi esok pada Nabi berikutnya. Kami berdua pamit undur diri. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.